Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Arga Giovanno. Sekarang saya berada di makam Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran. Ini berada di sebuah bukit Jabalkat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini berada di ketinggian kurang lebih 860 meter di atas permukaan laut. Pada vlog kali ini tujuan saya adalah ingin napak tilas dari Sunan Pandanaran. Sebelum menjadi pendakwah, Sunan Pandanaran adalah bupati pertama Semarang. Semasa menjadi bupati, ia menggunakan nama Ki Ageng Pandanaran II. Dan menurut cerita, ketika menjadi penguasa nomor 1 saat itu di Kabupaten Semarang, ia terkenal dengan kecongkaan dan kesombongannya. Selain itu, Ki Ageng Pandanaran II selalu mengagungkan harta kekayaannya. Suatu saat datanglah Sunan Kalijogo yang waktu itu memakai nama samaran Syekh Malaya menemui Bupati Semarang. Tujuannya adalah untuk menyadarkan sang bupati dari gemerlapnya kehidupan. Berkat ketelatenan Sunan Kalijogo dalam menyadarkan dirinya, akhirnya sang bupati mau bertobat dan selanjutnya menjadi murid Sunan Kalijogo. Pada waktu itu, untuk menjadi murid Sunan Kalijogo syaratnya tidak mudah. Syarat yang harus dilakukan Ki Ageng Pandanaran II untuk bisa menjadi murid Sunan Kalijogo adalah harus meninggalkan jabatan dan gemerlapnya kehidupan duniawi. Selain itu, ia diperintahkan ke daerah Bayat, Wedi, Klaten untuk membuktikan inilah Ki Ageng Pandanaran. Disuruh oleh Sunan Kalijogo untuk menunggui tongkatnya yang sengaja ditinggalkan sampai ia kembali lagi ke tempat itu. Ini semua tiada lain untuk membuktikan kebulatan tekad dan kesetiaan Ki Ageng Pandanaran yang ingin berguru. Bertahun-tahun lamanya Ki Ageng Pandanaran menunggui tongkat tersebut. Karena kepatuhannya kepada sang guru, ketika sedang bertapa sambil menunggui tongkat itu, tiba-tiba di lokasi sekitarnya terjadi kebakaran yang hebat. Tetapi ia tidak pernah menghiraukan kobaran api itu yang sempat mengenai dirinya. Bahkan akibat kebakaran itu menyebabkan tubuhnya menjadi gosong. Setelah Sunan Kalijogo kembali ke tempat itu untuk mengambil tongkatnya, ia dikejutkan oleh kondisi Ki Ageng Pandanaran yang telah gosong atau geseng. Saat itu ia diberi nama Sunan Geseng atau Sunan Bayat. Pandanaran seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabalkat. Ajaran Ki Ageng Pandanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Berkat ajaran patembayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Golo, tepatnya di puncak Gunung Jabalkat yang berada di Desa Tembayat, sebelah tenggara kota Klaten. Perihal Masjid Golo yang dibangun oleh Sunan Pandanaran di atas Gunung Jabalkat itu punya cerita yang amat menarik pada waktu itu. Jika Ki Ageng Pandanaran tengah mengumandangkan azan subuh dari masjid, konon suaranya terdengar sampai Keraton Demak yang jaraknya lebih dari 100 km dari Bayat. Karena masih tidur dan merasa terganggu, ada seorang pejabat Demak yang kemudian mengutus prajuritnya untuk mengingatkan azan Ki Ageng Pandanaran serta-merta untuk meminta menurunkan letak masjidnya.
lantaran kezuhudan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum utusan kerajaan Demak tiba di Jabalkat terlebih dahulu, Ki Ageng Pandhanaran sudah menurunkan letak masjid dari Gunung Jabalkat sedikit ke bawah dengan dibantu para santri dan jin muslim. Konon dalam memindahkan kayu-kayu masjid cukup diikatkan dengan tali kain surbanya. Maha besar Allah melalui perantara hambanya Sunan Pandhanaran, masjid yang usianya lebih dari 500 tahun itu bisa dipindahkan cukup hanya dengan beberapa tali sorban sang ulama besar itu. Jasa Sunan Pandhanaran amat besar, sampai kemudian Sunan Kalijaga berkenan dengan meresmikannya sebagai wali pada malam Jumat Kliwon dalam sebuah ruah dengan gelar Sunan Tembayat. Selain pengetahuan agama, Ki Ageng Pandhanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitarnya. Setelah itu, ia pun menetap di Jabalkat hingga akhir hayatnya. Daerah Jabalkat dan sekitarnya sekarang dikenal dengan nama Tembayat atau Mbayat. Itulah sebabnya ia diberi gelar Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Hingga kini makam Ki Ageng Pandhanaran dapat ditemukan di atas Bukit Cakro Kembang di sebelah selatan Bukit Jabalkat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Demikianlah hikayat Ki Ageng Pandhanaran dari daerah Klaten, Jawa Tengah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.